tak benci Mourinho yang mengabaikannya di Chelsea London. De Bruyne kini menjelma menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga Inggris bersama Manchester City. Ia pilar penting The Citizen merengkuh gelar Liga Inggris 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021. Namun De Bruyne harus menjalani awal karir yang terjal di Inggris bersama Chelsea sebelum sempat seperti saat ini. Ditebus oleh The Blues pada Januari 2012 dari KRC Genk, De Bruyne harus dipinjamkan ke mantan klubnya Genk dan Werder Bremen terlebih dulu. Ia kemudian kesulitan mendapatkan menit bermain di Chelsea yang di musim 2013-2014 ditukangi oleh Jose Mourinho. De Bruyne total hanya bermain 9 laga untuk klub asal London ini. De Bruyne sendiri yang kemudian ingin meninggalkan Chelsea karena sulit untuk mendapatkan menit bermain. Kala itu De Bruyne kalah bersaing dengan Eden Hazard, Oscar, dan Juan Mata. Keputusan meninggalkan Stamford Bridge yang kini jelas disyukuri De Bruyne. Saya tidak pernah menemui Jose Mourinho. Saya berlatih keras, saya menunjukkan hal itu. Namun memang hanya mitos di sepak bola bahwa jika Anda berlatih dengan baik, Anda mendapatkan kesempatan, ujar Kevin De Bruyne dikutip dari Mirror. Saya membiarkannya situasinya sedikit menggantung karena saya tidak melihat kesempatan untuk bermain lagi. Namun kemudian saya belajar untuk mengambil langkah yang berbeda. Dan Anda bisa keluar dari situasi seperti itu. Tapi saya tidak melihatnya terjadi itu. Saya hanya ingin pergi. Dan saya juga tidak membenci Mourinho. Saya bukan anak kecil. Saya hanya tak berhasil saat itu, jelasnya. Winger Man City ini jadikan Cristiano Ronaldo sebagai idola. Pada musim panas tahun ini, Cristiano Ronaldo memutuskan untuk pulang ke Manchester United setelah 12 tahun lamanya berpisah. Kepulangannya sendiri disambut dengan sukacita lantaran berharap sang mega bintang bisa memberikan dampak instan bagi The Red Devil, serta memperbesar peluang mereka untuk mengakhiri puasa trofi pada musim ini. Ronaldo sendiri sebenarnya mampu menunjukkan penampilan yang mengesankan dengan mencetak 9 gol dari 13 penampilan di semua kompetisi. Namun sayangnya performa MU secara keseluruhan masih jauh dari kata memuaskan. Meski demikian, Ferran Torres mengakui bahwa dirinya sangat mengagumi kualitas yang dimiliki oleh Ronaldo. Bahkan winger Manchester City itu tak segan untuk mengakui bahwa CR7 sebagai salah satu idolanya. Dia adalah titik referensi saya. Dia telah mengubah sepak bola dalam hal nutrisi, menjaga dia sendiri, berinvestasi dalam tubuh Anda, ujar Torres kepada Movistar. Ini adalah proses jangka panjang, di mana apa yang Anda lakukan hari ini memiliki dampak untuk hari esok. Sepak bola lebih bersifat fisik dan Anda harus siap. Anda harus bermain dan memiliki tim di belakang Anda yang menjaga Anda. Ada banyak permainan dan perjalanan yang dapat membebani Anda. Saya suka mereka berada di atas saya untuk menyampaikan. Saya memiliki pelatih pribadi, kemudian fisioterapi saya juga. Mereka berhubungan dengan klub dan pelengkap bagi saya. Mereka berhubungan penuh dengan saya setiap hari, setiap saat, pungkasnya. Joao Cancelo, bek sayap terbaik dunia milik Manchester City. Peran Joao Cancelo semakin sentral bersama Manchester City. Kontribusi pemain Portugal tersebut patut diacungi jempol pada musim ini. Penampilan apiknya membantu The Citizen meraih kemenangan di derby Manchester pada pekan lalu. 2 gol City yang tercipta merupakan buah dari kreasi bek berusia 27 tahun ini. Cancelo diboyong City dari Juventus pada musim panas tahun lalu dengan biaya yang begitu fantastis sebesar 60 juta pound sterling. Harga tersebut membuat ia menjadi salah satu bek termahal yang pernah digaet oleh City. Musim ini Cancelo mampu tampil baik secara kualitas. Dari 11 pertandingan di Liga Inggris, Cancelo mampu melepaskan sebanyak 863 umpan, 321 diantaranya merupakan umpan akhir. Semua statistik itu yang terbanyak di antara para pemain City. Dengan catatan mengkilapnya tersebut, wajar bila ia kini menjelma sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia. Raheem Sterling tak tertarik gabung Barcelona.
Dalam beberapa pekan terakhir, spekulasi terkait masa depan Raheem Sterling di Manchester City mulai dipertanyakan lantaran sang pemain sudah menunjukkan gelagat ingin segera pergi meninggalkan Etihad Stadium. Bukan tanpa alasan kenapa Sterling ingin meninggalkan The Citizen. Hal itu terjadi lantaran dirinya mulai jarang tampil sebagai starter. Kondisi tersebut lantas membuat Sterling mulai dihubungkan dengan beberapa klub top di Eropa. Salah satunya adalah Barcelona. Dilansir dari Radio Catalunya, Presiden Barca Joan Laporta diwartakan telah mengajukan tawaran kepada Man City untuk melakukan pertukaran dua pemainnya. Laporta kabarnya siap untuk menukar Ousmane Dembele dan bek Ronald Araujo, ditukar dengan Sterling dan Aymeric Laporte. Namun peluang Barca untuk mewujudkan transfer tersebut terbilang sangat tipis. Salah satu penyebabnya karena Sterling menolak untuk bergabung dengan La Blaugrana. Sterling sendiri sebelumnya menyatakan tak menutup kemungkinan bagi dirinya untuk melanjutkan karir di luar Inggris. Namun untuk bermain bagi La Blaugrana, Sterling kabarnya sama sekali tak tertarik. Selain Barca, Sterling kabarnya juga tengah diincar oleh Arsenal. Bahkan The Gunners kabarnya siap mewujudkan transfer Sterling pada Januari 2022 mendatang. Klub asal kota London itu kabarnya akan mengajukan proposal peminjaman selama setengah musim dengan opsi pembelian permanen di musim panas tahun depan. Tak mau salahkan siapapun, Harry Kane ikhlas gagal gabung Man City di musim panas 2021. Kane sendiri sudah ikhlas dan tak mau menyalahkan siapapun termasuk kakaknya, Charlie Kane, yang bertugas sebagai agennya. Charlie diketahui memiliki peranan penting dalam proses transfer Kane ke Man City yang pada akhirnya gagal tersebut. Seperti diketahui, Kane sangat kencang dikabarkan akan bergabung dengan Manchester City pada bursa transfer musim panas lalu. Bahkan pemain berusia 28 tahun itu sempat mengukir sesi latihan Tottenham Hotspur pada Agustus 2021 silam. Meski demikian, Kane sudah menjelaskan alasan mengapa meninggalkan sesi latihan itu. Saat ini, Kane kembali menjelaskan situasinya yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Ia tak menyangkal soal rumor kepindahannya ke Man City. Setelah itu, Kane juga menjelaskan tidak akan menyalahkan siapapun, termasuk sang kakak atas gagalnya kepindahan ke Etihad Stadium. Menurutnya, sang kakak sudah melakukan yang terbaik untuknya. Apapun situasinya, setiap kali ada hal-hal yang ditulis tentang keluarga Anda, itu selalu mungkin agak sulit untuk diterima, terutama ketika itu adalah hal-hal yang negatif, ujar Kane dilansir dari Manchester Evening News Jumat 12 November 2021. Di musim panas ada banyak hal tentang saudara laki-laki saya yang menjadi agen saya soal kepindahannya ke Man City. Disitulah kita bersatu. Saya tahu apa yang dia lakukan untuk saya sebagai agen. Saya tahu apa yang dia lakukan untuk saya sebagai saudara, dan itu yang terpenting. Selebihnya hanya kebisingan, Kane menambahkan.